Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi tentang aplikasi turunan dalam kalkulus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Rafael Farid Nurwimaya dari SSD Rombel 1 dengan NIM 2504220022. Oke, selanjutnya teman saya silakan perkenalan. Dengan NIM 2500422002 dari Rombel 1 Prodi Statistika dan Sains Data. Saya lanjut ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Endalindri Astuti dengan NIM 2504220014 dari SSD Rumble 1. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Firanda Kirinanti dengan NIM 2504220029 dari SSD Rombel 1. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari SSD Rombel 1 dengan NIM 2504220005. Selanjutnya, teman saya akan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fadana Nafisa dengan NIM 2504220032 dari SSD Rombel 1. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian turunan. Jadi turunan atau yang biasanya disebut dengan diferensial adalah perhitungan terhadap suatu nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Proses menentukan turunan dalam suatu fungsi disebut diferensial. Ini diambil dari apa itu bukunya Ibrahim ya teman-teman. Lalu menurut Kurzweil, turunan dari suatu fungsi menggambarkan laju perubahan sesaat fungsi tersebut terhadap variabel bebasnya. Turunan menyatakan perubahan kecil pada output fungsi sebagai akibat perubahan kecil pada input. Turunan dari fungsi f adalah f aksen. Nah, selanjutnya itu notasi turunan. Jika y sama dengan f aksen, maka turunannya dapat ditulis sebagai f aksen x, y aksen atau dy seperti x. Jika posisi sebuah benda dinyatakan sebagai fungsi st, maka turunannya s aksen t. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu aturan pencarian turunan. Jadi aturan pencarian turunan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ini ada aturan konstanta. Aturan konstanta adalah turunan dari konstanta 0. Contoh, D per dx C sama dengan 0. Nah, jadi konstanta ini bila diturunkan pasti hasilnya 0. Kayak misalnya 7, 8, 9, 10 itu kalau misalnya diturunkan menjadi 0. Lanjut ke nomor 2, aturan pangkat. Aturan pangkat ini untuk fungsi xn. Jadi d per dx, x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang i. Contohnya, x pangkat 5 sama dengan 5x4. Jadi pangkatnya ini dikurangi dikurangi 1. Nah, di situ n-nya ini dikalikan dengan pangkat. Contoh lainnya kayak 2x pangkat 5. Itu apabila diturunkan menjadi 10x pangkat 4. Jadi duanya itu sebagai bilangan real dikalikan ke pangkat. Jadi 10. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada aturan perkalian. Aturan perkalian itu biasa digunakan ketika kita menurunkan suatu fungsi yang berupa perkalian dua fungsi atau lebih. Di sini ini rumusnya Y sama dengan UX kali VX. Apabila diturunkan menjadi U U turunan kali V ditambah U kali V turunan. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya X pangkat 2 dikali sin X. Eh, X pangkat 2 nih, kalau misalnya diturunin menjadi 2X. Nah, V-nya nih sama aja sin X ditambah U V turunan. U-nya nih sama aja, nggak usah diturunin. Jadi tetap X2. Habis itu turunan dari sin X, itu cos X. Lalu kita jumlahkan menjadi 2X sin X plus X pangkat 2 cos X. Lanjut ke nomor 4, aturan pembagian. Aturan pembagian digunakan ketika kita menurunkan fungsi yang berbentuk pembagian. Rumusnya Y sama dengan UX dibagi VX. Sama dengan U, U turunan V dikurang U dikali V turunan bagi V akar 2. Nah, ini sama aja nih kayak aturan perkalian, cuma bedanya di sini tuh dikurang, terus ditambahin per V pangkat 2. Ini ada contohnya nih Y sama dengan X pangkat 2 per X plus 1. Eh, X pangkat 2 ini sebagai U dan X plus 1 ini sebagai V. Jadi X turunan dari X2, 2X.
Di situ X plus satunya nih sama aja, nggak berubah. Jadi tetap X plus 1 dikurang, sini U-nya sama aja, nggak berubah. Habis itu turunan dari X plus 1 itu 1. Habis itu per X plus 1 pangkat 2. Habis itu kita kalikan yang atas menjadi 2X pangkat 2 plus 2X kurang X pangkat 2. Lalu kita hitung dan hasilnya menjadi X dalam kurung X plus 2 per X plus 1 pangkat 2. Lanjut ke nomor 5, yaitu aturan rantai. Untuk fungsi komposisi yang berbentuk Y sama dengan FGX. FGX nih kalau diturunin menjadi F turunan dalam kurung GX dikali G turunan X. Nih, bisa kita lihat contohnya Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 5. Jadi F-nya nih kita anggap 1 ya. Ini F-nya nih 1. Jangan 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Terus 3X plus 1-nya nih sebagai GX. Di situ F kita turunin sama kayak tadi ya, sama kayak aturan pangkat 1 kali 5 jadinya 5. Itu pangkatnya dikurangin 4 jadinya. Jadi 5 3x plus 1 pangkat 4. Di situ 3x plus 1 kan sebagai G nih. Nah, kita turunin. Turunan dari 3x plus 1 itu 3. Jadi kita taruh 3 di sini. Di situ 5 3x plus 1 pangkat 4 dikali 3. Jadi hasilnya 15 3x plus 1 pangkat 4. Itu ada penjelasan dari saya tentang aturan pencarian turunan. Saya lanjut ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pencarian turunan, menentukan titik kritis. Jadi titik kritis itu adalah nilai X yang dimana turunan pertama merupakan suatu fungsi yang bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Jadi titik kritis itu berkaitan dengan posisi ekstrim lokal suatu fungsi, yaitu titik maksimum lokal atau minimum lokal. Menurut konsep kalkulus, titik kritis terjadi ketika f aksen X sama dengan 0 atau f aksen X tidak terdefinisi. Titik kritis juga digunakan untuk menentukan titik maksimum atau minimum lokal yang menganalisis bentuk grafik fungsi dan mengidentifikasi perubahan tren fungsi naik atau turun. Lalu di sini ada langkah-langkahnya untuk menentukan titik kritis, yaitu pertama dari fungsi f aksen X, kita tentukan turunan pertama dari f aksen X. Lalu selesaikan persamaan f aksen X sama dengan 0 untuk menemukan kandidat titik kritis. Setelah itu, kita periksa apakah terdapat nilai X di mana turunan tidak terdefinisi. Lalu, hasil angka tersebut disebut nilai kritis. Namun, jika diperlukan, gunakan uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik kritis. Jika f aksen A lebih dari 0, itu adalah minimum lokal. Jika f aksen A kurang dari 0, itu maksimum lokal. Namun, jika f aksen A sama dengan 0, itu maka harus pengujian lanjutan dengan uji tabel f aksen X atau turunan lebih tinggi. Nah, dalam analisis satu variabel, penemuan titik kritis merupakan langkah penting untuk memahami grafik fungsi seperti maksimum lokal, minimum lokal, maupun titik belok. Uji turunan kedua digunakan untuk melihat kelengkungan fungsi. Nilai positif itu menunjukkan minimum lokal, tapi kalau nilai negatif itu menunjukkan maksimum lokal, dan kalau nilai 0 itu memerlukan uji tambahan. Jika uji turunan kedua tidak cukup, maka uji tanda turunan pertama menggambarkan perubahan fungsi melalui tanda f aksen X. Dengan demikian, analisis titik kritis memberikan informasi penting tentang perilaku fungsi dan membantu memahami struktur grafik secara keseluruhan. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada contoh soal. Seorang mahasiswa berjualan dengan biaya 4x kuadrat min 8x plus 64. Itu Rp1.000 untuk tiap baju. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp80.000 untuk tiap baju, maka keuntungan maksimum yang diperoleh fakultas tersebut adalah, selanjutnya kita hitung jawabannya. Nah, di sini kita mempunyai 4x kuadrat min 8x plus 64, itu di mana disebut fx. Dan gx-nya itu 80x. Kenapa 80x? Karena tadi itu harganya 80.000. Jadi diubah menjadi satuan, jadi 80x. Maka penyelesaiannya, kita cari fx. Kita masukkan fx, yaitu 4x kuadrat min 8x plus 64. Lalu di sini kita faktorkan atau dikeluarkan x-nya. X 4x kuadrat min 8x plus 64. Lalu dikalikan, dan gx-nya itu 80x. Kita hitung memakai rumus hx sama dengan gx min fx. Hx sama dengan gx-nya kita masukin yang di atas itu 80x min kita masukkan fx-nya itu 4x kuadrat min 8x kuadrat plus 64x.
Setelah dimasukkan, kita hitung hasilnya itu adalah min 4x plus 8x kuadrat plus 16x. Agar maksimum atau nilai turunan pertama itu kita hitung H aksen X, yang dimana itu harus bernilai 0. Kita masukkan HX-nya yang sudah dihitung tadi di atas, yaitu min 4x plus 8x kuadrat plus 16x. Lalu kita turunin, kita masukkan nilai turunan pertamanya, dan kita masukkan 0, karena tadi di situ harus bernilai 0, dan hasilnya itu min 12x kuadrat plus 16x plus 16. Nah, biar hasilnya itu lebih memuaskan, kita bagi kedua ruas dengan min 4. Lalu menghasilkan min 3x kuadrat, min 4x, min 4. Setelah itu kita faktorkan, yang dimana hasilnya bertemu 3x plus 2, x min 2. Nah, maka dari itu kita memperoleh x sama dengan min 2/3 atau x sama dengan min 2. Karena X menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif atau pecahan, maka X yang diambil adalah X sama dengan 2. Lalu kita substitusikan X sama dengan 2 ke HX, menjadi 4 kali 2 akar 3 kuadrat, plus 8 kali 2 kuadrat, plus 16 kali 2. Lalu min 4 dikali 8, plus 8 dikali 4, plus 32. Dan menghasilkan hasilnya itu 32. Nah, karena di sini disuruhnya menjadi ribu, maka keuntungan maksimum yang diperoleh fakultas tersebut dengan mengubah menjadi Rp1.000 itu menjadi Rp32.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk contoh soal yang kedua akan saya bacakan. Soalnya yaitu luas kolam renang FIK berbentuk kubus tanpa tutup yang alasnya persegi panjang adalah 432 cm persegi. Agar volume kotak tersebut mencapai maksimum, maka panjang rusuk persegi adalah titik-titik cm. Kemudian untuk pembahasannya adalah, nah diketahui pada soal tersebut adalah luas persegi 432 cm persegi, dan yang ditanya adalah X-nya, maka tampilkan bentuk kolam renang FIK seperti ini, berbentuk kubus. Nah, yang dicari adalah rusuk X. Yang pertama diketahui kan luas persegi, kemudian luas perseginya rumusnya itu X kuadrat plus 4XY. Nah, kemudian untuk luas perseginya sudah diketahui, lalu kita masukkan. Jadinya X kuadrat plus 4XY sama dengan 432. Kemudian untuk X kuadratnya kita pindahkan ruas menjadi 4XY sama dengan 432 min X kuadrat. Nah, kemudian untuk Y sama dengan, ini 4X-nya di depan ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya Y sama dengan 432 minus X kuadrat per 4X. Kemudian kita mencari volume X sama dengan X dikalikan XY. Nah, untuk X dikalikan X kita ubah menjadi X kuadrat dikalikan Y. Kemudian kita masukkan Y-nya, tadi sudah ditemukan bahwa Y-nya adalah 432 minus X kuadrat per 4X. Nah, kita masukkan. Kemudian untuk X kuadratnya ini kita coretkan dengan X-nya yang ada di 4X ini. Nah, kemudian menghasilkan X dikalikan 432 minus X kuadrat per 4. Kemudian untuk X ini kita kalikan dengan 432 minus X kuadrat ini, yang menghasilkan 432X minus X pangkat 3 per 4. Kemudian untuk 432X ini min X pangkat 3 kita bagikan dengan 4. Nah, untuk 432X kalau dibagi 4 akan menghasilkan 108X. Kemudian kalau minus X kuadrat, X pangkat 3 kalau dibagikan dengan X akan menghasilkan minus 1/4 X pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari V aksen X sama dengan 0. Kita masukkan, kita turunkan V-nya tadi, hasil V tadi yang 108X min 1/4 X pangkat 3. Diturunkan menjadi 108 minus 3/4 X pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian untuk 108-nya kita pindahkan ruas, yang awalnya di ruas kiri positif akan dipindahkan ruas menjadi negatif di ruas kanan. Nah, akan menghasilkan min 3/4X kuadrat sama dengan min 108. Kemudian untuk min 3/4 ini dipindahkan ruas ke kanan menghasilkan X kuadrat sama dengan 108 dikalikan 4 per X. Nah, kemudian ini yang 108 dikalikan 4 akan menghasilkan 432, kemudian 432 dibagikan dengan 3, maka X kuadratnya akan menghasilkan 144. Nah, karena ini X-nya masih kuadrat, kita mencarinya X saja, maka X kuadratnya yang 144-nya ini kita akarkan. Nah, akar dari 144 adalah 12. Jadi sudah ditemukan bahwa rusuk dari X adalah 12. Soal yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sekitar kampus UNES sekarang terdapat sebuah usaha fotokopi. Pemilik usaha mencatat bahwa waktu pelayanan rata-rata per lembar dalam detik dapat dimodelkan oleh fungsi TX sama dengan 12 ditambah 60 per X. Di mana X adalah jumlah mesin fotokopi yang sedang beroperasi, nilai 12 merupakan waktu persiapan tetap, sedangkan 60 per X menggambarkan waktu antrian yang bergantung pada X jumlah mesin. Gunakan aturan turunan konstanta untuk menentukan laju perubahan waktu pelayanan T aksen X terhadap jumlah mesin yang digunakan. Langsung ke cara penyelesaiannya. Yaitu sebelumnya kita diketahui TX sama dengan 12 plus 60 per X. Lalu kita ubah menjadi 12 plus X, 12 plus 60 X pangkat min 1. Di situ kita cari turunan dari 12. Turunan konstanta, jadi memiliki aturan turunan yaitu C aksen sama dengan 0. Lalu kita masukkan 12 ke C. Menjadi 12 turunan sama dengan 0. Mencari turunan 6. Habis itu kita mencari turunan 60X min pangkat min 1. Menggunakan turunan pangkat. Yaitu AX pangkat N aksen sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1. Kita substitusikan menjadi 60X min pangkat min 1 aksen sama dengan 60 kali min 1 kali X pangkat min 2. Di sini kenapa menjadi pangkat min 2? Karena N sama dengan min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2. Sama dengan min 60X pangkat min 2. Kita ubah ke bentuk pecahan. Min 60X min pangkat min 2, kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi min 60 per X pangkat 2. Jadi laju perubahan waktu pelayanannya adalah T aksen X sama dengan 0 min 60 per X pangkat 2 menjadi sama dengan min 60 per X pangkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Yaitu soalnya yaitu Ivan, seorang engineering boy di UNES, sedang melakukan penelitian mata kuliah instrumentasi dan sistem kendali. Ia menggunakan alat sensor yang dapat mengukur sudut kemiringan permukaan suatu material ketika diberi gaya tekan secara horizontal. Sensor tersebut menghasilkan fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan tan 4x pangkat 3 min 2x. Agar alat dapat digunakan dengan aman, Ivan perlu mengetahui seberapa cepat sudut permukaan berubah saat sensor digeser sedikit. Artinya, Ivan harus mencari turunan fungsi tersebut menggunakan aturan rantai. Bantulah Ivan si engineering boy untuk menemukan jawabannya. Nah, dari soal tadi kita misalkan U yaitu 4x pangkat 3 min 2x. Lalu fx-nya yaitu tan U. Kemudian kita menggunakan aturan rantai sebagai berikut, yaitu d per dx, g hx sama dengan g aksen hx kali h aksen x. Nah, di sini kita masukkan tan U sebagai hx di sini. D per du dikali tan U sama dengan sekan kuadrat U. Nah, sekan kuadrat yaitu dari tan turunan dari tan ya teman-teman. Selanjutnya kita memperoleh hasil U yaitu 4x pangkat 3 min 2x. Kita turunkan yaitu menjadi 12x pangkat 2 min 2. Sehingga du per dx yaitu 12x pangkat 2 min 2. Maka diperoleh hasil sebagai f aksen x sama dengan sekan kuadrat U dikali 12x kuadrat min 2. Lalu kita masukkan U yaitu 4x pangkat 3 min 2x menjadi sekan kuadrat dikali 4x pangkat 3 min 2 dikali 12x 2 min 2. 12x pangkat 2 min 2. Oke, terima kasih. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, soal nomor 5. Juna sedang melakukan lari pagi mengelilingi lapangan Dumadi dengan stamina awal sebesar 120. Ia menggunakan sebuah aplikasi yang memperlihatkan sisa energinya setelah berlari sejauh X kilometer. Dimodelkan dalam fungsi sebagai berikut, yaitu EX sama dengan 120 min 2X cos X min 12. Setelah berlari sejauh 12 km, Juna penasaran berapa sisa energi yang ia miliki dan seberapa besar laju penurunan energinya. Untuk mengetahuinya, ia perlu menghitung nilai fungsi dan turunannya. Selanjutnya, yang pertama-tama, kita harus mencari nilai EX-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Juna ingin mengetahui sisa energi yang ia miliki. Diketahui X sama dengan 12, karena kita ingin tahu berapa sih nilai E ketika jarak tempuh 12 km. Sehingga di sini dapat kita tulis E12 sama dengan 120 min 2 kali 12 kali cos dikali 12 min 12. Lalu E dari 12 sama dengan 120 min 24 dikali cos 0. Perlu kita ingat bahwa cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga E dari 12 sama dengan 96 kali 1. E dari 12 sama dengan 96. Jadi, sisa energi Juna setelah berlari sejauh 12 km adalah 96 satuan energi. Yang kedua, kita diminta mencari laju perubahan. Di kalkulus, laju itu artinya kita membutuhkan turunan.
Tapi di sini kita harus memperhatikan bahwa kita tidak bisa langsung menurunkan turunan dari soalnya ya teman-teman. Karena fungsi ini bentuknya perkalian, jadi kita wajib menggunakan aturan hasil kali atau product rule. Jika EX sama dengan UX dikali VX, maka E aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kita cari turunan masing-masing komponennya terlebih dahulu. U sama dengan 120 min 2X, maka U aksen sama dengan min 2. Lalu V sama dengan cos dikali X min 12, maka V aksennya adalah min sin X min 12. Kita substitusi, E aksen X sama dengan min 2 dikali cos X min 12 ditambah 120 min 2X dikali sin X min 12. Hasilnya adalah E aksen X sama dengan min 2 kali cos X min 12 min 120 min 2X sin X min 12. Lalu kita masukkan X sama dengan 12 ke dalam fungsi. E aksen 12 sama dengan min 2 dikali cos dikali 12 min 12 min 120 min 24 sin dikali 12 min 12. Kemudian E aksen 12 sama dengan min 2 cos 0 dikurangi 96 sin 0. Diingat lagi bahwa cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0. Sehingga E aksen 12 sama dengan min 2 cos 0 dikurangi 96 sin 0. E aksen 12 sama dengan min 2 dikurangi 0. Hasilnya E aksen 12 sama dengan min 2. Jadi, laju penurunan energi Juna adalah min 2 atau bisa disebut menurun 2 unit energi per kilometer karena tanda negatif menunjukkan penurunan itu sendiri. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi kelompok kami bahas adalah turunan adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang menggambarkan perubahan laju sesaat suatu fungsi berdasarkan definisi limit. Turunan dapat ditafsirkan baik secara numerik maupun geometris sebagai kemiringan garis singgung kurva fungsi. Melalui aturan diferensiasi, perhitungan turunan dapat dilakukan pada berbagai jenis fungsi. Turunan memiliki banyak aplikasi dalam ilmu sains dan teknologi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika salah satu dari kami ada salah ucap dan salah perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Habibur Rahman, MSI, sebagai dosen pembimbing untuk proyek kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.